Assalamualaikum. Ketemu lagi diajak anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba ya. Menjelang pergantian tahun, waktunya jalan-jalan. Mumpung Lana dan Kiano liburnya panjang dan mama papa masih bisa ngakalin cuti. Sebenarnya kepergian kali ini udah pasrah aja. Ludens, Lendi seri 2 kita lagi dicat dan belum beres-beres sampai sekarang. Bulmon masih diberesin saksisnya dan belum beres juga. Tapi libur dah di depan mata, ya masa nggak jalan. Yang utama buat kami adalah travelingnya, apalagi bareng sama anak-anak. Itu udah quality time banget lah. Soal kendaraan itu sih nomor 2 ya, bikin konten ya urutan setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi diajak anak. Hari ini kita 24 Desember mulai road trip lagi. Kita mau jalan ke Indonesia Timur lagi. Tapi masih belum tahu mana dulu ya. Mau ke Sumba, mau ke Flores. Belum pasti. Kita lihat aja ya nanti ujungnya bakal berakhir di mana. Yang pasti sekarang kita mulai jalan dari Depok, mampir ke Bandung dulu karena mau pasang tenda roof tent. Soalnya roof tent kita kepasangnya di Bulmon, yang kita nggak bisa pergi juga pakai Bulmon karena masih beresin. Jadi lendi kita belum ada yang beres. Di bengkel semua, kita pergi pakai mobil yang lain akhirnya. Gitu. Alhamdulillah Kang Lulu dari MetLife Overland nawarin tuh pakai roof tent untuk dipasang di atas mobil kami. Jadilah untuk hari pertama berangkat kita meluncur ke Bandung dulu. Mampir di workshop MetLife sekalian ngobrolin rencana modifikasi Ludens yang mau kita bikinin kargo. MetLife. Nanti tuh kargo di belakang Ludens menyatu dengan tenda pop-up di atasnya, gitu. Itu rencana ke depan setelah urusan ngecatnya selesai. Gak sabar ya, pengen lihat jadinya gimana. Sama, kita juga gak sabar. J2 tilu. Alhamdulillah dalam waktu singkat bisa dipasangin deh roof tent plus awning. Padahal kan ya, ini peak season. Permintaan pasang gear overland lagi tinggi-tingginya. Tapi saset, nah sekitar 2 jam kelar deh kepasang itu tenda MetLife di atas mobil. Dari Pasir Impun, lokasi workshop MetLife di Bandung, langsung kita menuju ke ujung timur Pulau Jawa. Nyobain nih jalan tol baru Cisumdawu, singkatan dari Cileunyi, Sumedang, tembus Dauan. Gerbang tol Cileunyi. Kalau dari Pasir Impun lebih deket ke sini tolnya untuk menuju ke arah Jawa Tengah. Nanti lewat terowongan 2 itu yang belah gunung. Oh iya, Belah bukit. gunung itu. Ya, Just like in New Zealand. Ya alhamdulillah ya masih dapat dikit-dikit pemandangan bagus meskipun agak mendung sore itu. Tapi belum tembus ke tol Cipali. Ikonnya adalah Cisumdawu Twin Tunnel. Masya Allah. Ini terowongan kembar yang menembus bukit yang masuk wilayah desa Rancakalong, Sumedang. Ini dia nih tol pertama di Indonesia yang punya jalur menembus bukit kayak gini. Panjang terowongannya ini 472 meter. Panjang banget kan ya. Nah makanya ini sekaligus terowongan tol terpanjang di Indonesia sampai saat ini. Tapi ini keren
Tol Cisumdawu ini sering disebut sebagai salah satu rute jalan tol terindah di Indonesia. Makanya penasaran kan, niat banget pengen gitu lewat sini. Jalan tol Cisumdawu ini belum kelar sepenuhnya, jadi di sana sini masih ada kelihatan proses pembangunan. Highway to heaven. Tapi kan ya keindahannya udah bisa dinikmatin gitu. Padahal sore ini kabut lumayan tebal ya. Terus kaca filmnya juga tebal juga tuh ikut-ikutan. Cuma tetap aja yang namanya bagus, tetap aja kelihatan bagus ya pemandangan di luar. Sementara ini jalan tol masih terbentang sepanjang 3 seksi aja. Jadi ujungnya adalah gerbang tol Cimalaka yang masuk Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nanti ke depan bakal langsung terhubung dengan tol Cipali gitu. Kalau sekarang nih ya, dari gerbang Cimalaka ke Cipali ya masih lewat jalan biasa tuh. Kilometer 0 mana dulu nih? Kilometer 01 juga ada. Keluar tol nanti kita ke kanan, ikutin penunjuk jalan menuju Majalengka dan Cirebon. Nah, lepas maghrib udah masuk tuh wilayah Sumedang. Kelihatan deh tukang tahu di mana-mana. Hujan mulai turun, perut mulai lapar. Nah, perjalanan berlanjut pelan-pelan sambil lihat di kanan kiri buat nyari tempat makan. Ini apa nih? Tunggu apa nih? Jalan mantap. Habis makan malam, mulai deh masuk kita ke jalan tol Cipali. Targetnya kita mau tidur di rest area 456. Tidur di mobil ya maksudnya. Soalnya itu si rest area 456 itu adalah salah satu rest area yang enak banget buat tidur karena kalau malam cuacanya dingin. Pokoknya dari situ emang dingin deh, jadi enak gitu kalau misalnya kita parkir di situ terus tidur bobo. Nggak gerah meskipun kita tidur dalam mobil dengan kondisi mesin mati dan AC pastinya mati juga. Target menginap malam pertama kesampaian gitu kan, sampai di rest area kilometer 456 di Salatiga. Udah berapa kali sih kita kesini buat mampir, parkir, dan numpang tidur. Kalau malam hampir nggak ada yang buka tenan di sini. Soalnya jam operasi toko-toko kalau di rest area ini kayak mall gitu. Udah jam 9, jam 10 lah baru buka. Sempat sholat subuh dulu sebentar, sampai akhirnya kita melanjutkan perjalanan di hari kedua. 25 Desember 2022. Nih hari kedua ini targetnya mau nyebrang pulau lah ya, meskipun belum tahu pulau mana yang dituju. Pengennya sih ke Sumba gitu, karena itu kan kita belum pernah ke sana. Tapi kalau nggak bisa ya ke Flores dulu deh, nanti lanjut Sumba. Tapi semua akan tergantung jadwal kapal nih, baik kepergian maupun kepulangannya ke Pulau Jawa. Assalamualaikum, selamat pagi, ini hari kedua setelah kemarin kita ke MetLife Bandung untuk pasang tenda. Nah semalam kita tidur di tol, tepatnya di rest area 456. Itu pagi-pagi di rest area 456 gak terlalu banyak makanan, jadi cuman ada minimarket yang buka 24 jam, ada masakan Padang buka 24 jam. Tapi emang kita pagi-pagi mau berangkat langsung ke Surabaya karena mengejar jadwal kapal sih sebenarnya. Mudah-mudahan perjalanan di hari kedua ini lancar dan kita udah jelas tujuannya mau kemana. Apakah mau ke Sumba, apakah mau ke Flores, atau kita mau ke Sulawesi ya? Ini suasana dalam mobil. Bantal-bantal sama ini apa deh dek? Boba. Kenapa boba selalu dibawa? Adek tuh selalu bawa boba kemana-mana. Itu hadiah ulang tahunnya dia. Coba lihat bobanya dek. Tapi ada urusan yang lebih penting, yaitu urusan ke belakang. Urusan ke belakang ini membuat kami mampir lagi ke rest area berikutnya, yakni di 487A.
Nah, kalau rest area ini udah lebih banyak warung yang buka buat sarapan. Rest area ini meskipun kecil, tapi kelihatan cantik dan rapi. Simple dan menyediakan apa yang kita butuhin, gitu kan. Nah, urusan ke belakang kelar, jalan lagi. Pagi ini belum mandi sih. Males mandi. Sarapan juga belum, tapi ya kita ngisi perut pakai persediaan cemilan yang ada di mobil aja. Kita memang selalu stok terus tuh makanan di mobil karena ya itu buat bekal di jalan. Apalagi bawa anak-anak yang bentar-bentar nih bawaannya lapar aja. Ya emak bapaknya juga gitu sih, laperan gak boleh lihat makanan. Hujan mengguyur perjalanan kami menuju Surabaya. Di Surabaya nanti baru tuh kita akan pilih-pilih kapal. Rencananya mau nyebrang ke pulau manapun itu nanti dari Pelabuhan Tanjung Perak. Sebelumnya sudah ada info dan tanya jadwal kapal ke Sumba atau Labuan Bajo dari Surabaya. Ini diantaranya kita nanya lewat web dan WhatsApp info Pelni 162 buat keberangkatan ke Sumba. Tanggal 27 pagi, 3 jam sebelumnya. Terus ada juga aplikasi DLU Ferry, juga info kapal Swarna Bahtera buat ke Labuan Bajo. Tapi memang rencana eksekusi belinya mau langsung aja ke kantornya, itu biar bisa lebih pasti deh dan bisa lebih jelas pilih-pilih penyeberangannya. Kami tiba di gerbang tol Waru, pintu masuk kota Surabaya sekitar jam 10 pagi. Mobil langsung mengarah ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dari pelabuhan inilah pulau-pulau di bagian timur Indonesia bisa dicapai dengan kapal-kapal besar. Kita mau beli tiket gitu kan, mampir ke loket penjualan tiket kapal yang sebagian besar kalau kita lihat lokasinya adanya di dekat-dekat kawasan pelabuhan. Kita cari tiket kapal. Yang pertama kita datengin adalah kantornya Pelayaran Nasional Dharma Lautan Utama alias DLU. DLU ini terkenal dengan kapal-kapalnya yang lebih bersih, rapih, dan relatif baru. Dari sini dapat update kalau kapal ke Labuan Bajo adanya tanggal 27 Desember. Mundur sehari dari jadwal semula yang kita dapat dari aplikasi, yakni di tanggal 26. Kenapa mundur? Alasannya gara-gara cuaca. Keberangkatannya juga di tanggal 27 malam. Jadi kalau dihitung-hitung, kita mesti nunggu 2 hari di Surabaya kalau mau berangkat ke Labuan Bajo naik kapal DLU. Loket pelayanan tiket di DLU ini yang paling rapi, informasinya juga jelas, layanan pelanggannya oke, gitu kan. Mulai kita datang dari security, terus nanti diarahin ke information center, sampai dilayani deh sama petugas penjualan tiket. Udah kayak pelayanan kalau kita masuk ke bank gitulah ya. Kalau tidur? Tidurnya 555 Bapak. Nah, DLU ini sebenarnya kita bisa beli tiket online, lewat aplikasinya juga bisa. Begitu juga kerennya ada hotline service yang bisa diakses pakai telepon 24 jam. Cuma ya, karena kita penasaran aja datengin langsung tempatnya, makanya sampai deh kita kesini. Ada tulisan melayani tujuannya kemana aja. Dari DLU survei lagi ke kantor pelayaran Berlian Lautan Sejahtera. Tutup. Ini kantornya kapal Niki yang juga melayani pelayaran menuju Labuan Bajo. Meski nggak serapi kantor DLU dan servisnya belum sampai ke tahap kayak DLU, cuma informasi dari loketnya juga cukup jelas. Kelihatan ya, kantornya ada, loketnya ada. Terus brosurnya juga disediain untuk calon pelanggan. Dari sini dapat informasi kapal Niki juga berangkat tanggal 27 ke Labuan Bajo. Ini dia ke Labuan Bajo. Harinya Belanda. Gimana tiketnya? Kita cari lagi yang lain ya. Oke. Sekarang saatnya survei ke kantor Pelni. Mau tanya kapal ke Sumba. Cuma kapal Pelni yang berangkat ke Sumba soalnya. DLU dan Berlian Lautan Sejahtera nggak ada rute ke Sumba. Tuh, bagus ya gedungnya ya. Batan merah.
Kenapa disebut jembatan merah deh? Karena dicet. Jembatan merah. Sebelumnya udah cek juga ke layanan pelanggan Info Pelni 162 lewat WhatsApp. Lumayan lama tapi jawabnya. Dan secara kalau mereka ngejawab itu udah ada live agent ya. Jadi kalau kita telat respon saat CS-nya jawab, ya udah tertutup lagi komunikasinya. Makanya biar lebih jelas, pengen langsung deh datengin loket penjualan tiketnya. Dan di kiri kanan. Berdasarkan info dari Google Maps, sampai deh kita ke kantor penjualan tiket kapal Pelni Surabaya yang letaknya di Jalan Pahlawan. Oh yang itu, Pelni yang itu. Pelni itu di mana ya? Kantornya jauh lebih besar dari 2 pelayaran yang kita datengin sebelumnya. Cuma sayang, kantornya gelap gitu kan, kayak kantor yang lagi tutup, lagi libur. Dugaannya itu pas hari Natal 25 Desember, ya mungkin semuanya libur, tutup gitu kan, gak ada servis. Kalau di Google informasinya buka 24 jam kantor ini. Sementara kan kita udah pengalaman tuh, di 2 kantor pelayaran sebelumnya buka dua-duanya meskipun hari libur. Kita masuk ke kantor cuma ngeliat loket-loket yang kosong tanpa petugas. Datang ke meja resepsionis sempat bingung petugas resmi yang mana, karena yang di belakang meja resepsionis banyakan diem, sementara yang aktif jawab justru orang yang di depan meja. Sumba tanggal 27 Mbak mundur kapalnya. Dan terus terang kita bingung ini petugas resmi apa bukan gitu kan. Ada koreksi tanggal 27 jam 11 siang. Terus beli tiketnya di? Tiket penumpang. Penumpang sama kendaraan? Dari bapaknya kita dapat info gitu, kalau ke Sumba berangkatnya tanggal 27 juga, 27 Desember. Diundur keberangkatannya dari semula tanggal 26. Kita nanya tuh ke si bapak, di mana beli tiket penumpang dan kendaraan. Nah, habis nanya langsung diajak duduk, minggir dari meja resepsionis. Ya kan jadi bingung nih. Tapi saya jalan polisi belum ada. Terus dari si bapak akhirnya ngasih penjelasan. Kalau mobil kena 4.950.000. Tiket mobil. Pas 950. Sementara untuk penumpang bayar lagi tuh 312.000 per orang. Surat jalan ya, surat polisi. Nanti dari Tanjung Perak langsung naik kapal tiba di Waingapu di Sumba. 12. Per orang. Kalau anak ini bayar? Sama. Oh sama. Sampai Waingapu itu Pak? Iya. 312.000 per orang. Ada kamarnya nggak Pak itu? Nggak ada. Semua kamar ya? Nggak bisa pesen tiket kamar? Saya sewa nomor dari kapal. Oh kapal punya ABK? Iya. Berapa biasanya? Biasanya 1 juta Mbak. Kalau mau beli tiket, kata si bapak masih ada nih, masih ada slot buat kendaraan, tapi terbatas. Nggak bisa lama-lama katanya, uangnya bisa ditransfer. Cuman kalau kondisi kayak gini ya kita pilih pikir-pikir dulu lah ya, gitu kan. Mumpung masih ada waktu buat mikir-mikir karena keberangkatannya juga tanggal 27. Masih 2 hari lagi. Jawa Barat, tanggal 27 jam. Nah, sampai sana berarti Tanggal 29. malam. Tanggal 29 jalan. Jam 11 siang. Soalnya tadi saya pesan lewat Pelninya katanya udah penuh. Jam 5 sore Mbak. Karena kita hari ini belum dapat kepastian tiket, kita mau kemana? Madura. Ngapain? Makan bebek. Jadilah kami merencanakan makan siang ke Madura. Kepastian tiket kita mau ke Madura. Betul. Ayo. Bebek sinjai. Bebek Sinjai sama sate Madura. Sate Madura. Sate Madura di Depok juga banyak. Bapak, ini juga ada. ini yang khasnya mah. Khasnya apaan? Dari langsung asalnya Asalnya di mana? Madura. Namanya di sate Madura. Gimana apa sih? Main biliaran. Walaupun lebih mirip ke karambol. Betul. Itu bertanding. Iya. Sekalian juga napak tilas nyebrang jembatan Suramadu. Dulu waktu Lana dan Keanu diajak nyebrang ke sini, mereka masih pada kecil-kecil, nggak terlalu ingat. Lana masih ingat dikit-dikit, tapi Keanu nggak inget sama sekali kalau dia pernah ke sini.
Sebenarnya begitu mendarat di Pulau Madura, nanti bakal ketemu beberapa warung bebek Madura tuh. Cuma yang terkenal ya bebek Sinjai. Terpesona. Oh, ini soalnya banyak lahan lega. Terus terang kalau buat Mama, Lana, dan Keano, ini pertama kali kita beneran masuk Pulau Madura. Sebelumnya ya cuma sampai di ujung Suramadu aja, terus balik lagi. Sekarang langsung beneran masuk sampai kota Bangkalan. Sementara kalau Papa Herwin udah menjelajah Pulau Madura sampai ke ujung-ujung katanya. Itu dulu dalam rangka tugas kantor sih. Kalau sekarang ya beneran cuma jalan-jalan aja. Selain deretan warung bebek, sempat lihat warung mie ayam yang rame banget. Sampai penasaran, jangan-jangan itu warung mie ayam terenak sepulau Madura. Mie ayam aja gimana? Mie ayam GoFood dari rumah bisa mah. Tapi itu rame. Ya GoFood juga rame gitu. Itu kalau dibubarin juga bubar. Ini mie ayamnya rame banget ini mie ayamnya. Odong-odong. Udah kita main ke Taman Tanjung aja deh. Entah kenapa lalu lintas mulai merayap mendekati tempat yang kita tuju. Rumit. Apakah semua menuju ke warung bebek Sinjai? Nggak juga sih. Kenapa dia bedoknya begitu ya? Tapi yang jelas kita beneran takjub begitu sampai ke lokasi warung bebek Sinjai ini. Gila, ini sih gede banget. Sekilas mirip gor tuh, tempat olahraga. Parkirannya juga luas banget. Kita sampai curiga nih, jangan-jangan salah tempat ya. Karena ada spanduk lomba balapan kuda. Kita tuh sampai mikir, jangan-jangan ini lokasi pacuan kuda ya. Tapi ternyata bukan, saudara-saudara. Ini beneran warung makan bebek. Warung yang skalanya besar gitu. Rame, banyak meja dan banyak orang. Nah, warung yang kita datangi ini ada di Jalan Raya Ketengan, KM21 di Bangkalan, Madura. Dan nampaknya warung bebek Sinjai ini bukan cuma sekedar tempat makan loh, tapi juga tujuan wisata. Ya contohnya kita-kita ini nih, datang jauh-jauh nyebrang Suramadu ke Madura cuma buat makan bebek gitu. Sistem makan di sini udah kayak restoran fast food. Antri di kasir nih pertama. Terus begitu nyampe depan kasir kita pesan, langsung bayar. Nanti ambil makannya di stall sendiri di sebelah deretan kasir. Nah, ada kasir takeaway sama kasir dine in, dibedain. Yang jelas kalau mau makan di sini emang mesti antri lumayan panjang. Hampir semua mejanya penuh. Apalagi ini juga kan musim liburan. Yang datang tuh nggak cuma 1-2 orang, nggak cuma keluarga-keluarga kayak kita, tapi juga bus-bus rombongan. Makanya itu ya, itu parkiran besar gitu tetap penuh. Cuma ya, biarpun antri, pelayanannya cepet. Apalagi pembeliannya juga sistem paket. Karena antri begini, makanya pesan makanan sekalian 5 porsi. Takut nanti ada yang mau nambah gitu kan, gawat kalau harus antri lagi. Tanggung gitu makanya. Udah gitu pakai tambahan udah nambah 5 porsi, belinya 5 porsi, pakai tambahan beli bebeknya 1 lagi. Udah kalap beneran deh nih kita sampai sini. Bebek Sinjai itu khasnya semua digoreng. Terus bebek gorengnya ditaburin kremesan dan dihidangkan pakai sambal mangga plus lalapan. Ini nih, sambal mangganya ini nih yang khas banget, luar biasa enak. Selain itu, di kasir tadi juga beli beberapa kue. Terus pas di depan itu ada stand yang jualan martabak telur khas Madura. Beli juga deh martabak telurnya sekalian. Seporsi bebek Madura ternyata nasinya banyak banget sampai munjung-munjung. Potongan bebeknya juga gede gitu kan. Makan seporsi ya udah kenyang banget. Walhasil 1 porsi yang kelebihan tadi dibungkus aja buat makan nanti-nanti. Kelar makan kita baru diskusi deh. Mau lanjut perjalanan kemana ya abis ini? Ya, jadi sekarang kita mau kemana? Antara Labuan Bajo sama Makassar. Makassar katanya sehari doang, enakan sehari aja.
Naik kapalan ya, Mama kalau ke Sumba. Kalau ke Sumba nih, jadwal pulang kapal dari sana ke Pulau Jawa baru ada tanggal 7 Januari. Lah, itu kan mepet banget ya. Tanggal 9 intinya udah mesti masuk semua, harus masuk kerja. Udah gitu, Kalau Sumba itu yang pasti waktunya, kalau mama tidur mah bebas mau jelek bro. Waktunya belum tentu nanti bisa pulang tepat waktu. Mau masuk tanggal 9. Sama. Alternatif kedua adalah kita ke Labuan Bajo. Labuan Bajo masih juga banyak pilihan. Kalau dari Labuan Bajo banyak kapal. Terus kalau mepet-mepet bisa nyebrang lagi ke Sumbawa, pulangnya itu ngebut. Sumbawa, Lombok, nyebrang kapal Surabaya. Gitu. Kalau Makassar? Makassar lebih banyak lagi ya? Selain itu ada juga pilihan Makassar. Ini memang random ya, perjalanan yang ditentukan oleh keberadaan tiket kapal. Dari Manado ke Makassar lagi. Terus mau diapain mobilnya? Ya enggak sih. Mau dikapalin? Mahal. Kalau ke Makassar berapa ya tadi ya harganya? 5 juta. Sama ya? Sama. Sama. Makassar ke Gorontalo berapa jam? Kan kalau Makassar kita ke Toraja, terus Ya, ke Palu. Aku aja udah lupa banget mau Makassar tuh gimana. Megat Losari. Udah aku sama Kalau sekali nggak jalan inget. terus mah Makassar Gorontalo ya bisa jauh ini. Bisa jauh. Pulangnya naik pesawat semua, papa aja bawa mobil sendiri. Mana ada ya? Iya, betul. Berbolos bareng. Jadi ini perjalanan paling galau, udah mau jam 3 kita juga masih belum tahu. Tadinya udah perasaan udah hampir pasti kita mau ke Lombok. Udah yakin mau ke Lombok dari Makassar. Salah, dari Surabaya. Tapi ternyata baru aja tiketnya habis. Nah, jadi batal lagi deh. Jadi kita bingung antara mau ke Labuan Bajo atau Makassar. Banyuwangi. Atau ke Banyuwangi. Karena kalau Sumba udah pasti coret, jadwal kapalnya nggak pasti, dan jadwal baliknya dari Sumba tuh baru ada kapalnya tanggal 7 Januari. Itu pasti kita nggak akan sampai, cuti kita bakal habis karena jadwal kapalnya nggak pasti. Yang paling mendekati adalah Bajo, tapi kalau Bajo itu hari Selasa baru jalan, sekarang hari Minggu. Kalau ke Makassar besok kita bisa jalan. Ujung-ujungnya akhirnya kita bakal ke Lombok dari Banyuwangi. Karena tiket kapal ke Lombok dari Surabaya habis buat besok. Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi kalau misalkan nggak ada kapal berarti kita ke Bali. Bali. Ayo ke Bali. Ke Bali. Bali. Biar tas aku pulang kampung gimana nih? Ya karena kan Pulang ke Makassar aja Makassar. Besok gimana? Makassar. Makassar itu Makassar depannya. Tapi Makassar nggak akan sampai Manado. Sampai mana jadi? Nggak akan. Kalau mau pulang bawa mobil lagi ke Makassar. Makassar kita keliling Makassar, Toraja, pulang lagi. Toraja sampai Pare-pare. Sulawesi Tengah sih nyampe, Gorontalo sih nyampe. Gorontalo nyampe. Balik lagi. Ya, kebanyakan di jalan tapi di mobil. Udah lah, Labuan Bajo aja ya. Banyuwangi lah ya. Oke. Yakin? Yakin. Let's go. Mending kita jalan aja deh ke Banyuwangi, nanti naik kapal langsung ke Lombok. Harapannya dari Lombok gitu kita bisa lanjut jalan terus, Sumbawa bisa langsung nyebrang Labuan Bajo. Dan itu semua perjalanannya bisa dimulai lebih cepat dari sekarang. Let's go. Masuklah kita ke gerbang tol Kejapanan. Hujan turun lagi saat kita berada di jalan tol. Cuman gara-gara indikator mesin mobil tiba-tiba nyala dan gas juga berasa berat nggak ada tenaga, akhirnya keluar tol lebih cepat di Pasuruan. Ini sih mesti cari bengkel dulu deh.
Apalagi ini baru di awal perjalanan, jangan sampai ada masalah dengan mesin. Kita lihat di Maps, ada bengkel Mitsubishi paling deket di Pasuruan, makanya kita keluar tol di Pasuruan. Udah sore banget sih, mana hari libur pula, pas libur Natal ya, 25 Desember. Dan bengkel di Pasuruan ternyata tutup. Ya wajar ya, kalau bengkel-bengkel resmi biasanya tutup tuh kalau hari libur. Tapi kita masih nyimpen harapan, lanjut perjalanan ke Probolinggo. Sekitar setengah jam berkendara. Di sana ada bengkel Mitsubishi lagi nih. Begitu sampai, ya bengkelnya tutup sih. Tapi ada security yang nunggu. Dan alhamdulillah di bengkel Mitsubishi Probolinggo ada kebijakan buat ngasih prioritas mobil-mobil yang sedang dalam perjalanan jauh. Itu security-nya yang bilang. Jadi mereka ramah banget nanya. Jadi setelah si bapak security nelpon supervisor bengkel gitu kan, ada mekanik nanti yang datang buat ngecek mobil kami. Bersyukur sekali lagi karena ketemu orang-orang yang baik hati. Coba kalau security-nya malas nelpon, bisa aja dia bilang maaf libur gitu kan. Tapi enggak. Servisnya memang keren banget deh di bengkel ini. Rekomen. Mekanik datang pas maghrib. Mestinya dia jatah libur. Si bapak izin sholat dulu baru beresin mobil. Setelah di scan, ternyata mesin dalam keadaan aman loh. Masalahnya ada di jalur gas yang membuat lampu indikator engine nyala-nyala. Gak lama sih ngeberesinnya. Malam itu juga kita bisa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Dan malam ini kita kembali tidur di jalan. Mampir di SPBU kalau Papa Heri ngantuk gitu. Matahari belum lama terbit begitu kita lewatin jalur Baluran. Ini jalur favorit deh kalau kita menuju ke arah Banyuwangi. Masih punya cita-cita untuk camping di Baluran yang belum kesampaian sampai sekarang. Kita ngejar pagi-pagi banget biar sampai pelabuhan. Karena menurut info, kapal ke Lombok berangkatnya pagi, itu sekitar jam 6 atau jam 7. Cerita penyeberangan ke Lombok kita lanjut setelah ini ya. Ikuti terus channel Ajak Anak. Assalamualaikum.